Oke, simak video wawancara kami bersama Bapak Widodo. Kami akan membahas mengenai larangan remaja tanpa SIM yang mengendarai sepeda listrik dan sepeda motor. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari SDN Mendawai 3 kelas 5A kelompok 2 akan mewawancarai Bapak. Mohon maaf jika waktunya terganggu. Dan perkenalkan, nama saya Ajam. Perkenalkan saya Juna. Perkenalkan saya Alfa. Perkenalkan saya Pamija. Bisakah Pak kita memulai wawancaranya? Ya, bisa. Apa dasar hukum pelanggaran remaja tanpa SIM mengendarai sepeda listrik atau sepeda motor? Ya. Untuk dasar hukum dalam penggunaan sepeda motor itu beda ya dengan penggunaan sepeda listrik ya. Yang pertama, kalau untuk dasar hukumnya dalam penggunaan sepeda motor itu yaitu mengacu pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan ya. Tapi untuk peraturan ataupun tata cara penggunaan sepeda listrik itu diatur oleh Peraturan Kementerian Perhubungan Nomor 45 Tahun 2020 itu. Bagaimana efektivitas penegakan hukum terkait pelanggaran ini? Oke. Penegakan hukum pada penggunaan sepeda motor bisa dilaksanakan penindakan berupa pelanggaran lalu lintas berupa tilang ya. Jadi apabila kalian yang seusia kalian masih di bawah umur, itu aturannya tidak boleh menggunakan kendaraan bermotor karena belum cukup umur. Nah, itu bisa dilaksanakan penindakan pelanggaran atau diberi sanksi penindakan pelanggaran berupa tilang. Tahu itu tilang apa? Tilang itu adalah bukti pelanggaran. Nah, kalau kalian melihat Pak Polisi di jalan mungkin pas lagi memberhentikan orang itu kan bisa itu lagi dilaksanakan penindakan pelanggaran supaya mereka ingat dan tidak melakukan kegiatan tersebut ataupun pelanggaran tersebut. Terus kemudian untuk penegakan hukum sepeda listrik sementara belum ada ya, karena penindakan ataupun sanksinya pelanggarannya itu belum ada. Jadi untuk sementara masih kita laksanakan kegiatan sosialisasi kepada warga masyarakat, kepada siswa-siswi baik itu SD, SMP, SMA, serta masyarakat untuk memberikan edukasi supaya mereka lebih mengerti dan memahami tata cara tentang penggunaan sepeda listrik. Oke, yang berikutnya. Apa saja yang sering dihadapi dalam menindak pelanggaran oleh remaja? Ya, oke, terima kasih. Untuk kendala dalam penindakan itu sebenarnya tidak ada ya. Tapi kami dari pihak Satuan Lalu Lintas Polres Sukamara selalu memberikan edukasi bagaimana caranya semua warga masyarakat baik itu siswa-siswi maupun masyarakat umum dalam menggunakan sepeda listrik itu dapat mengerti dan memahami bagaimana tata cara penggunaan sepeda listrik ya. Yang pertama, harus menggunakan helm. Yang kedua, minimal berusia 12 tahun. Kalian udah usia 12 apa belum? Nah, belum, berarti tidak dianjurkan. Boleh nggak sebelum umur 12 menggunakan sepeda listrik? Boleh nggak Juna? Boleh nggak aja? Taya, boleh nggak? Nah, kamu jawabannya apa? Boleh nggak? Nah, diperbolehkan, tapi harus ada pengawasan dari orang tua. Terus kemudian kami tetap melaksanakan kegiatan sosialisasi tersebut supaya masyarakat ataupun para siswa-siswi SD, SMP, SMA tetap bisa mengerti dan memahami tentang peraturan dalam penggunaan sepeda listrik maupun penggunaan sepeda motor. Oke, selanjutnya apa pertanyaannya? Bagaimana peran serta masyarakat dalam membantu penegakan aturan ini? Oh ya, sementara peran masyarakat sangat kita harapkan ya, karena masyarakatlah yang melakukan aktivitas baik itu dalam penggunaan sepeda listrik maupun sepeda motor. Kami meminta bantu kepada warga masyarakat bagaimana caranya mereka lebih aktif dan lebih memahami serta mengerti tentang peraturan dalam berlalu lintas baik itu penggunaan sepeda listrik maupun sepeda motor. Nah, adik-adik semua pasti sudah pernah melihat kan sering ya Pak Widodo dan teman-teman lain dari Satuan Lalu Lintas apabila datang ke sekolahan ya baik itu SD, SMP, SMA selalu memberikan edukasi pembelajaran supaya mereka lebih mengerti dan memahami tentang tata cara penggunaan sepeda listrik maupun sepeda motor. Jelas ya? Oke, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Siapa yang diberikan untuk remaja
melanggar aturan ini? Ya. Apabila seorang siswa ataupun warga masyarakat siapapun itu, baik itu masih di bawah umur ataupun sudah dewasa, dalam penggunaan sepeda listrik ataupun sepeda motor itu ada tata cara ataupun aturan dalam menggunakan kendaraan tersebut. Untuk sepeda motor kami selalu memberikan edukasi ataupun kami juga memberikan sanksi apabila ada yang melanggar. Untuk kendaraan sepeda motor itu akan kami berikan sanksi, yaitu berupa tilang. Ya, setelah kita tilang, ada barang bukti yang kita tahan, baik itu SIM maupun STNK. Kalau di antara keduanya tidak ada, maka akan kita tahan motornya ya. Jadi apabila Pak Polisi melaksanakan penindakan pelanggaran khususnya sepeda motor ya di jalan raya itu, akan kita tanya dulu ya. Pertama kita ucapkan salam, kita selalu santun kepada masyarakat, kita tanya kenapa tidak menggunakan helm ya kan. Pasti permasalahan pertama itu. Pak Polisi tidak akan memberhentikan pengendara apabila tidak ada masalah ataupun tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh si pengendara itu atau dilakukan oleh masyarakat pengguna jalan ya kan, khususnya sepeda motor maupun mobil ya. Untuk penggunaan sepeda motor sudah diatur apabila tidak menggunakan helm itu pasti akan diberikan tindakan pelanggaran berupa ditilang ya. Untuk tidak menggunakan helm itu sendiri dendanya yaitu Rp250.000, bisa langsung dibayarkan ke Bank BRI. Sekarang tilang tidak dibayar ke polisinya, tidak dibayar langsung ke polisi, tapi bisa membayar melalui Briva BRI. Jadi Pak Polisi bekerja sama dengan Bank BRI untuk melakukan pembayaran pada pelanggaran tilang. Terus kemudian untuk sanksi sepeda listrik atau penggunaan sepeda listrik sementara belum ada ya. Tapi kami selalu menghimbau kepada siapapun ya, baik itu siswa-siswi maupun masyarakat, untuk selalu mematuhi dan mentaati peraturan tata cara tentang penggunaan sepeda motor maupun sepeda listrik tersebut ya. Di sini semua sudah pada punya sepeda listrik ya? Punya? Juna punya? Belum? Kamu? Punya. Nah, nanti disampaikan ya tata cara pengguna sepeda listrik tadi. Yang pertama itu harus berusia 12 tahun, kemudian apalagi harus menggunakan helm. Terus kemudian tidak boleh berboncengan lebih dari satu, dalam arti hanya yang di pengendara yang di depan, jokinya, sama yang di belakang penumpangnya satu orang. Terus kemudian apabila masih di bawah umur harus ada pengawasan dari orang tua ya. Contohnya apa? Orang tua harus mengawasi kan, harus tahu anaknya mainnya kemana ya kan, siapa tahu dia mainnya jauh-jauh seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya, Apakah sanksi tersebut sudah cukup memberikan efek jerah? nah kalau untuk sanksi penggunaan sepeda motor saya rasa cukup ya, karena sudah banyak sekali mungkin siswa-siswi yang sering melanggar aturan dalam penggunaan sepeda motor. Itu mungkin adik-adik juga pernah melihat Pak Polisi melakukan penindakan pelanggaran kepada anak yang masih usia di bawah umur. Sekarang Bapak tanya, untuk diperbolehkan ataupun umur batas usia apabila kalian akan mengendarai sepeda motor itu usianya harus berapa minimal? Nah, minimal 17 tahun. Jadi kalau seumuran kalian belum 17 berarti tidak boleh mengendarai sepeda motor. Juna nggak boleh, Ajam nggak boleh, Taya nggak boleh, kamu juga nggak boleh ya. Nah, tapi di antara teman kalian ini ada nih yang naik motor kan? Ada nggak? Nah, jangan diikuti ya, jangan ditiru. Lebih baik kalian naik sepeda listrik atau sepeda ontel. Punya sepeda ontel nggak? Nah, punya ontel nggak ya? Nah, nanti beli ya. Juna punya ya. Nah, itu ya. Terus berikutnya, pertanyaan selanjutnya. Pandangan Bapak tentang peningkatan angka pelanggaran? Terima kasih. Menurut saya meningkatnya pelanggaran lalu lintas itu tergantung dari kesadaran masyarakat itu sendiri ya. Karena kadang-kadang kita sudah menyampaikan kepada warga masyarakat agar selalu tertib berlalu lintas, harus selalu menjaga keamanan ketertiban dalam berlalu lintas, tapi kadang-kadang mereka ada yang menyepelekan hal itu. Kadang ada juga sebagian warga masyarakat yang kurang peduli
tentang peraturan serta keselamatan dalam berlalu lintas. Contohnya, ada ini mentang-mentang rumahnya dekat. Pak, rumahnya dekat situ aja Pak, nggak usah pakai helm nggak apa-apa. Padahal tetap melanggar, ya kan? Siapa yang tahu kalau nanti kita sesuatu saat di situ tahu-tahu tabrakan, kan nggak tahu, ya kan? Jauh ataupun dekat perjalanan kita harus tetap selalu menjaga keamanan, ketertiban dalam berlalu lintas. Jadi jarak jauh ataupun dekat harus tetap menggunakan helm, seperti itu. Ya, terus kemudian itu tadi kami pokoknya dari Satuan Lalu Lintas Polres Kamara tidak henti-hentinya selalu memberikan edukasi kepada warga masyarakat supaya masyarakat lebih paham, lebih tahu bagaimana caranya kita menciptakan Kabupaten Sukamara bersih dan bebas dari pelanggaran lalu lintas, serta menjadikan Kabupaten Sukamara ini menjadikan contoh kabupaten yang tertib dalam berlalu lintas, ya, seperti itu. Paham Junad? Oke, selanjutnya Upaya preventif apa saja yang dilakukan untuk menekan angka pelanggaran? Nah, untuk langkah preventif yang kita laksanakan yaitu itu tadi, kita tidak henti-hentinya. Yang pertama, selalu memberikan edukasi kepada warga masyarakat, kepada siswa-siswi SD, SMP, SMA, ya. Sudah kita sampaikan. Tiap hari ketemu di jalan kita sampaikan, kita datang ke sekolahan, ya kan, melaksanakan kegiatan sosialisasi supaya mereka lebih memahami dan mengerti bagaimana caranya mereka itu aman dan nyaman dari berangkat dari rumah ke sekolah maupun dari sekolah pulang ke rumah. Terus kemudian tindakan selanjutnya, sanksinya yaitu kami juga memberikan sanksi tegas apabila kami sudah memberikan edukasi, memberikan sosialisasi, tapi mereka tidak memperhatikan hal itu dan mereka tidak mau tertib dalam berlalu lintas. Kami akan melaksanakan kegiatan penindakan pelanggaran berupa tilang, ya. Tilang, tahu kan tilang? Tilang adalah bukti pelanggaran. Kita berhentikan, kita tangkap, kita tulis di situ pelanggarannya apa, dan nanti ikuti sidang di pengadilan, kemudian mengikuti kegiatan di kejaksaan, ya. Pokoknya kalau naik motor harus selalu menggunakan helm dan selalu tertib dalam berlalu lintas. Tujuannya untuk apa? Kita tertib itu supaya selamat, supaya aman. Paham? Ya, selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana koordinasi antara kepolisian dengan pihak sekolah dan orang tua dalam mengawasi remaja? Ya, untuk saat ini kami dari Satuan Lalu Lintas Polres Sukamara tidak henti-hentinya selalu berkoordinasi baik itu dengan orang tua maupun dengan pihak sekolah. Kami tetap membentuk kemitraan bagaimana caranya kita bersama-sama mendidik anak kita menjadikan sesuatu yang bermanfaat terutama dalam keselamatan dalam berlalu lintas. Contohnya apa? Kami melaksanakan kegiatan sosialisasi tertib berlalu lintas ke masyarakat. Pak Polisi datang ke masyarakat, ada ke pasar, ada yang ke masjid, ada yang ke tempat keramaian. Ya, kita selalu datang ke sana. Tujuannya untuk apa? Memberi pemahaman supaya mereka apabila naik kendaraan tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan, ya, dan selalu tertib berlalu lintas. Oke, itu aja. Untuk selanjutnya ada pertanyaan lagi? Apa saran Bapak kepada orang tua agar lebih peduli terhadap keselamatan anak-anaknya? Nah, harapan saya tidak henti-hentinya untuk memohon dan selalu berkoordinasi dengan pihak orang tua. Mari kita bersama-sama menjaga anak-anak kita, bagaimana caranya dia selalu aman, nyaman, serta selamat pada saat dia melakukan berkendara, ya. Karena selama ini sudah banyak sekali korban-korban kecelakaan lalu lintas yang dilakukan oleh para siswa-siswi ataupun pelajar ataupun para remaja. Nah, dan yang sangat disayangkan sekali di sini biasanya mereka itu yang kurang perhatian oleh orang tuanya, ya. Mereka kurang perhatian sama orang tuanya, bahkan tidak diperhatikan, makanya mereka itu menggunakan kendaraan semaunya sendiri. Mungkin tidak ada pengawasan dari orang tua, makanya mereka atau mungkin ada yang ngomong, ada yang izin kan, ada yang izin dulu sama orang tuanya, ada yang tidak. Makanya mereka ketika tidak ada orang tuanya, ada yang langsung ngambil kunci, langsung pergi. Orang tuanya nggak tahu dia kemana, mungkin mau jalan-jalan jauh sama kawan dan sebagainya, kita nggak tahu.
tahu-tahu terjadi kecelakaan lalu lintas. Kalau sudah celaka, siapa yang rugi? Pak polisi atau kalian atau pengendara itu tersebut? Nah, pastinya kan pengendara itu sendiri, ya kan? Nah, makanya Pak polisi pokoknya tidak pernah capek, tidak pernah berhenti untuk memberikan edukasi, memberikan sosialisasi, memberikan pemahaman bagaimana caranya kalian dan kita semua menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas. Tujuannya satu, yaitu tadi keselamatan, seperti tadi awal yang saya sampaikan. Setuju dengan keselamatan? Setuju dengan tertib berlalu lintas? Nah, bagaimana dengan cara apa? Harus tertib berlalu lintas. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pandangan Bapak tentang penggunaan sepeda listrik oleh anak-anak di bawah umur? Nah, pandangan saya untuk saat ini ya, saya sangat miris ya dengan adanya sepeda listrik ya, terutama anak-anak usia SD maupun anak yang masih kecil di bawah umur. Banyak sekali yang sudah diberikan izin sama orang tuanya untuk mengendarai sepeda listrik itu sendiri. Saya sangat menyayangkan sekali ya, karena kenapa itu bisa terjadi? Karena itu tadi, orang tua hanya bisa membelikan kendaraannya tanpa bisa mengawasi bagaimana tentang cara penggunaannya. Dan di Sukamara ini, Kabupaten Sukamara, sudah sangat banyak sekali warga masyarakat ataupun siswa-siswi dan pelajar semuanya apabila berangkat ke sekolah ataupun mau bepergian itu selalu menggunakan sepeda listrik. Yang saya sayangkan bukan karena mereka membeli ataupun bisa memiliki sepeda listrik tersebut, tapi sudah menyampaikan dari tahun 2000 berapa ya, 2023 kalau nggak salah ya, sekarang kan tahun 2025. Sudah sering saya sampaikan dari awal-awal keluar sepeda listrik ya, sudah disampaikan dari SD, SMP, SMA sudah kita sampaikan harus menggunakan helm ya. Sepeda listrik itu ada helmnya ya, tapi mereka mengindahkan hal itu. Mereka tidak menyadari bahwa sepeda listrik itu ada aturannya ya, tata cara penggunaan sepeda listrik itu ada tata caranya. Di SD, di SMP sudah Bapak sampaikan, tapi apa yang terjadi? Mereka menyepelekan hal itu, dan sudah sering terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan ataupun melibatkan sepeda listrik. Ada kan tuh di kantor ada, tanya bapaknya juga pasti ada kecelakaan sampai sepedanya hancur, tangannya patah ya kan. Akhirnya yang repot siapa? Ya orang tuanya, ya dia sendiri ya kan. Nah, karena dia tangannya udah patah, jadi dia tidak bisa melakukan aktivitas belajar mengajar di sekolah. Mau belajar ke sekolah nggak bisa, berangkat sendiri nggak bisa, ya kan. Bahkan mandi aja nggak bisa ya kan. Kalau tangannya patah bisa mandi nggak? Nah, nggak bisa. Ngangkat gayung aja nggak bisa, makan aja harus disuapin. Sedangkan kalian kan sudah besar, pastinya kalian sudah harus bisa melakukan aktivitas hari-hari itu dengan sendirian tanpa bantuan orang tua. Oke, pertanyaan selanjutnya, paham ya? Apa harapan Bapak terkait kesadaran hukum di kalangan remaja? Ya, harapan saya sebagai polisi lalu lintas, saya berdinas di lalu lintas, saya tidak bosan-bosannya saya mengajak kepada warga masyarakat Kabupaten Sukamara, mengajak para siswa-siswi untuk bersama-sama menjadi pelopor keselamatan dalam berlalu lintas. Karena lalu lintas ini adalah menjadi urat nadi kehidupan. Kapanpun, siapapun, dimanapun ya, kita tidak akan lepas yang namanya dengan lalu lintas, kecuali kita sudah meninggal. Orang meninggal pun tetap aja memerlukan lalu lintas. Perlu nggak? Perlu nggak orang meninggal lalu lintas? Perlulah, diantar ke makam, ke tempat pemakaman seperti itu. Nah, harapan kami yaitu kami memohon kepada warga masyarakat semuanya, baik itu masyarakat umum, baik itu pelajar ya kan, maupun siswa-siswi dari sekolah SD, SMP, SMA, semuanya mari kita bersama-sama menjaga keamanan serta ketertiban, kelancaran serta keselamatan dalam berlalu lintas. Karena selama kita masih hidup, kita tidak akan lepas yang namanya lalu lintas. Dan untuk menuju keselamatan itu, kembali lagi saya sampaikan, hanya satu. Apa yang kita perlukan dalam perjalanan atau dalam lalu lintas, yaitu keselamatan. Pengen selamat? Pengen selamat? Nah, pengen selamat semua kan? Makanya ayo tertib berlalu
lintas. Kami mengajak semuanya untuk selalu tertib dalam berlalu lintas. Oke, pertanyaan selanjutnya. Bagaimana cara kepolisian mengedukasi remaja tentang pentingnya keselamatan berlalu lintas? Kami dari Satlantas Polres Kamara, kembali saya sampaikan, kami tidak bosan-bosannya, tidak henti-hentinya selalu membawa masyarakat, mengajak masyarakat, membawa pelajar, mengajak pelajar semuanya, khususnya yang ada di Kabupaten Sukamara, untuk menyadarkan diri supaya kita bisa tertib dalam berlalu lintas, ya. Karena seperti yang dari tadi saya sampaikan, kapanpun, siapapun, dimanapun, saya harapkan semuanya agar selalu tertib dalam berlalu lintas. Supaya apa? Tujuannya selamat. Itu tadi. Jadi kami selalu memberikan edukasi, mengajak warga masyarakat Kabupaten Sukamara yang akan dan yang ingin selamat. Mari kita sama-sama menjaga keamanan, ketertiban dalam berlalu lintas. Itu ya, jelas ya? Oke, pertanyaan selanjutnya. Pesan apa yang ingin Bapak sampaikan kepada seluruh remaja terkait aturan ini? Nah, pesan saya itu, marilah kita bersama-sama menjaga keamanan, ketertiban, serta kelancaran dalam berlalu lintas untuk mewujudkan Kamseltib Carlantas yang aman dan nyaman serta lancar di Kabupaten Sukamara, serta menekan angka kecelakaan lalu lintas. Setuju? Ya, setuju semuanya ya? Oke, terima kasih. Ada lagi Juna yang bertanyakan? Sudah? Tidak ada? Terima kasih Bapak telah bekerja sama dengan kami dan ilmu yang telah diberikan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih guys yang sudah menonton video kelompok kami. Maaf bila masih ada kurangnya ya. Ubur-ubur ikan lele. Sampai bertemu di video selanjutnya, Le. Bye-bye.